Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat kelas 6 Ibu? Kemarin kita sudah membuat rangkaian seri dan paralel bukan? Nah, hari ini kita akan mix keduanya. Jadi kita akan membuat rangkaian seri dan paralel campuran. Rangkaian campuran seri dan paralel. Berikut alat dan bahan. Yang pertama, kita akan membutuhkan bohlam senter. Nah, di sini kita membutuhkan 4 bohlam. Selanjutnya kita membutuhkan fitting dudukan lampu. Karena lampunya ada 6, jadi fittingnya juga 6. Di sini kita juga menggunakan batu baterai dan kita menggunakan 2 batu baterai. Ini adalah saklar. Nah, kita membutuhkan 3 saklar di sini. 1 untuk rangkaian paralel dan 2 laginya untuk seri. Selanjutnya kita membutuhkan kabel. Nah, ini kurang lebih 1 meter ya Nanda Ibu. Sini kita juga membutuhkan cutter atau juga bisa menggunakan gunting sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membutuhkan kardus. Nah, itu dia alat dan bahannya. Yuk, sekarang mari kita eksekusi. Pertama-tama, kita akan menggunting bagian tengah kardus atau sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Nah, jika sudah, ini bisa kita letakkan sebagai landasan untuk rangkaian yang akan kita selesaikan. Nah, pertama kita akan menggunting atau menguliti kabel agar tembaganya bisa keluar sehingga bisa saling berhubungan dengan komponen-komponen listrik lainnya. Nah, jika sudah keluar tembaganya, Ananda Ibu, kita bisa putar-putar terlebih dahulu tembaganya atau kita pelintir agar kita lebih mudah untuk menyambungkan ke komponen lainnya. Nah, untuk posisinya yang pertama ini Ibu bikin seperti ini ya. Jadi itu nanti bagian yang ujung sudah kita kuliti tadi gunanya untuk disambungkan ke batu baterai. Nah, Ananda Ibu, karena di sini kita membuat rangkaian paralel dan seri. Nah, untuk paralelnya di sini Ibu memotong kabelnya tidak sampai putus. Jadi hanya bagian kulitnya saja dipotong lalu ditarik sehingga tembaganya bisa keluar sedikit dan bisa disambungkan. Ini tujuannya agar tidak repot atau lebih efektif dan efisien karena kita tidak mengerjakan atau melilit kabelnya secara berulang-ulang. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu menyambung kabel yang putus sebanyak 3 kabel. Hanya ke dalam bagian renggangan kabel yang sudah kita gunting tadi. Seperti ini bisa dilihat kembali. Nah, jadi digunting kabelnya tapi tidak sampai putus, kulitnya saja maksudnya begitu, sehingga tembaganya bisa terlihat sedikit dan bisa kita sambung dengan tembaga bagian cabang yang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Kabel selanjutnya akan kita kuliti dan kita keluarkan tembaganya sebagai kabel untuk cabang bagian rangkaian listrik paralel. Nah, ini tadi yang sudah kita potong kulitnya sehingga tembaganya sedikit keluar. Nah, kita sambung seperti ini. Tuh, lebih mudah kan Ananda Ibu? Oke, selanjutnya kita beli isolasi bening agar bentukan dan susunan kabelnya menjadi lebih jelas dan teratur sehingga kita mudah untuk mengarahkannya. Nah, jika kita sudah memberikan isolasi ini, kita bisa memperkirakan bagian mana selanjutnya yang akan kita selesaikan. Sekarang ini kita akan menaruh lampu. Nah, jadi di sini kabelnya kita gunting atau potong. Kira-kira untuk bagian ujung ini kita akan membuat seri atau paralel ya Ananda Ibu. Mari kita saksikan.
Nah, jika sudah keluar tembaganya di sini, kita masukkan ke fitting dudukan bola lampu. Nah, tembaganya kita masukkan, kita putar-putar, kita pelintir-pelintir sehingga dia saling terpaut satu sama lain komponen-komponen listrik ini, sehingga aliran listriknya dapat mengalir dengan baik. Ini kabel selanjutnya yang akan kita gunakan untuk bagian sisi sebelah yang sudah kita beri kabel pada fitting dudukan bola lampu. Nah, kita putar-putar, kita pelintir-pelintir. Ayo, kira-kira ini rangkaian seri atau paralel ya? Oke, selanjutnya kita akan beri isolasi terlebih dahulu agar bentukannya lebih jelas, lebih rapi, dan lebih tertata. Nah, selanjutnya kabel ini akan kita gunting, lalu kita kuliti sehingga tembaganya keluar. Nah, ini ibu rasa sudah bisa ditebak ya, Nanda Ibu. Apakah kita akan bikin seri atau paralel pada rangkaian yang sedang berlangsung ini? Nah, diberi fitting dudukan bola lampu. Ini sudah bisa ditebak ya. Iya benar, ini adalah bagian rangkaian seri. Nah, sudah sisi selanjutnya kita kuliti kabelnya, kita keluarkan tembaganya untuk kita masukkan tembaganya ke fitting dudukan bola lampu agar aliran listrik dapat mengalir dengan baik. Nah, kita putar-putar, kita pelintir-pelintir, pastikan dia terpaut dan tidak ada celah. Oke, jika sudah kita beri isolasi bening terlebih dahulu, kita atur dulu posisinya sehingga lebih terarah dan lebih rapi. Nah, kira-kira sebelah sini kita akan membuat apa ya, Ananda Ibu? Yap, ini saklarnya. Nah, saklarnya kita tidurkan dulu si bagian besi yang di bawah, karena jika tidak kita akan kesulitan menaruhnya di papan kardus kita. Oke, Ananda Ibu bisa menggunakan gunting. Oke, sebelum kita pasang ke kabel yang tersedia di sana, kita akan menyambungkan dengan kabel sisi lainnya terlebih dahulu. Nah, kita kuliti, lalu kita masukkan tembaganya ke bagian besi saklarnya. Nah, kita putar-putar, kita pelintir-pelintir. Jika sudah oke, bisa kita sambung ke bagian kabel yang telah tersedia, dan sebelumnya kita akan kuliti terlebih dahulu bagian kulit kabel agar tembaganya keluar. Nah, ini dia. Oke, sudah bisa untuk kita sambungkan ke si saklar. Ketika memasukkannya, pastikan dia terpaut ya, Ananda Ibu, karena kalau tidak, listriknya tidak bisa dialirkan. Oke, ini sudah selesai untuk saklar yang pertama. Kita pasangkan dulu isolasi bening agar rapi. Nah, di sini kita memperkirakan kabel untuk rangkaian selanjutnya. Kira-kira rangkaian apa yang bercabang seperti ini, Ananda Ibu? Iya, benar, rangkaian paralel. Nah, jadi ini kita cuma memotong kulitnya saja ya, Ananda Ibu. Coba Ananda Ibu perhatikan. Itu kulitnya dipotong, lalu kita bisa menarik sedikit kabelnya ke kiri atau ke kanan sehingga si tembaganya bisa terlihat dan disambungkan dengan kabel sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak repot kalau seandainya kabelnya diputus, itu kan kita melakukannya secara berulang-ulang. Nah, begitu maksudnya. Jadi jika dibuat seperti yang ibu bikin ini,
Ananda Ibu tidak terlalu repot. Nah, ini dia. Kita rapikan terlebih dahulu dengan menggunakan solasi bening. Lanjut, kabel ini akan kita gunting. Nah, kalau ini beneran digunting ya Ananda Ibu, karena kita akan menaruh bola lampu di sini. Nah, kita gunting lalu kita kuliti tembaganya. Selanjutnya kita masukkan si fitting dudukan bola lampu. Kita masukkan tembaganya, kita putar, kita pelintir-pelintir. Jika sudah, bisa kita taruh di papannya. Tentunya dengan menggunakan solasi bening. Oke, seperti ini posisinya. Selanjutnya, bagian sisi sebelahnya akan kita beri solasi juga. Nah, sekarang kita akan memberi saklarnya langsung sejajar dengan si bola lampunya. Sebelum ditaruh saklarnya, jangan lupa besi si saklarnya kita tidurkan terlebih dahulu agar mudah menaruhnya ya Ananda Ibu. Nah, selanjutnya ini kabel kita potong lalu kita kuliti agar bisa kita masukkan si saklar pada bagian ini. Nah, kita pelintir-pelintir lalu kita masukkan ke dalam bagian besi si saklarnya. Pastikan dia terpaut dengan baik ya Ananda Ibu. Nah, jika sudah, bisa kita pasang kabel pada bagian sisi sebelahnya. Kita kuliti terlebih dahulu si kabel, lalu jika sudah, bisa kita masukkan ke dalam besi si saklar tadi. Kita masukkan ke bagian besinya, kita putar-putar dan pastikan dia terpaut. Oke, selanjutnya biar rapi dan terlihat jelas, kita beri solasi bening seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menautkan atau menghubungkan dengan bagian kabel yang sudah kita potong tadi itu Ananda Ibu, yang kita mengulitinya tidak sampai putus tadi itu loh. Nah, di sini kita masukkanlah kabelnya ke dalam tembaga pada bagian kabel sisi atas gitu ya ceritanya, sehingga dia terpaut seperti ini. Oke, next kita masuk ke cabang yang selanjutnya. Sama seperti tadi, kita potong terlebih dahulu karena kita akan membuat apa? Ayo, yap, benar, menaruh si bola lampu. Sebelumnya kita taruh dulu si fitting dudukan bola lampunya. Kita masukkan ke dalam kabel yang sudah kita kuliti, kita putar-putar, kita pelintir-pelintir. Nah, jika sudah, kita ambil kabel untuk bagian sisi sebelahnya, kita kuliti, kita keluarkan tembaganya, lalu kita putar-putar dan kita sambung ke fitting dudukan bola lampunya. Nah, kita masukkan ke dalam lubang yang tersedia, lalu kita putar-putar sehingga dia terpaut antara si kabel dengan fitting dudukan bola lampu. Oke, seperti ini. Next, lanjut. Kita putuskan lagi si kabel. Untuk apa ya kira-kira? Yap, untuk saklarnya. Nah, lanjut. Kita tidurkan terlebih dahulu besi si saklar dengan menggunakan bantuan gunting. Nah, jika sudah, bisa kita sambungkan dengan kabel yang sudah tersedia. Bagian tembaganya kita tautkan. Oke, jika sudah, kita akan hubungkan dengan kabel bagian atas. Oke, sehingga
dia sudah menyatu seperti ini Ananda Ibu ya. Jangan lupa gunakan solasi bening agar rangkaian kita menjadi rapi dan jelas mana ini yang bagian seri dan mana yang bagian paralel, jadi lebih tertata. Oke, selanjutnya kita akan masuk dengan menempelkan si batu baterai. Sebelumnya si batu baterai ini harus kita solasi dulu ya Ananda Ibu, dan bagian yang disolasi itu pastikan si proton bertemu dengan neutron atau yang positif dengan negatif. Ada bagian batu baterai yang timbul dan yang tidak timbul. Nah, satukanlah yang bagian timbul dengan yang tidak timbul itu dengan menggunakan bantuan solasi bening. Jika sudah, bisa kita taruh di papan kardus kita. Selanjutnya pada bagian sisi atas itu kita bisa keluarkan tembaga kabelnya agar bisa kita satukan dengan batu baterai pada bagian sisi tersebut. Sepertinya itu posisinya proton ya Ananda Ibu, atau yang positifnya. Nah, pastikan kena si tembaga dengan batu baterai. Oleh karena itu kita membutuhkan bantuan solasi bening. Pun begitu juga dengan yang di bagian bawah ya Ananda Ibu. Bagian bawah juga kita beri solasi bening dan kita tautkan. Nah, ini bagian terakhir, yaitu menaruh bola lampu ke fitting dudukan lampu dengan cara memutar si bola lampu ke arah kanan hingga bola lampu tidak bisa digerakkan lagi. Kita akan taruh 4 bola lampu di 4 fitting, masing-masing fittingnya. Pastikan bola lampunya terpasang dengan sempurna. Jika sudah, sekarang kita bisa uji coba ya Ananda Ibu, apakah bisa hidup. Nah, ini dia bagian serinya hidup. Lanjut, paralel yang pertama dan paralel yang kedua. Tapi Ananda Ibu melihat perbedaan terang cahaya lampunya tidak ya? Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Dan sekarang giliran Ananda Ibu ya yang membuat rangkaian campuran, seri, dan paralel. Semoga Ananda Ibu bisa membuatnya. Selamat mencoba!